Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah basis data dan penelusuran SQL, di mana penelitian yang akan kami lakukan itu berjudul perancangan sistem basis data untuk pencatatan kehadiran mahasiswa secara real-time pada program Subuh Education. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, yang mana yang pertama itu ada saya sendiri, Nur Aisyah, dengan NPM 230810801008. Kemudian ada teman saya, Syifa Salsabila, dengan NPM 230810801045. Dan terakhir ada teman saya, Rizky Aula Fikri, dengan NPM 230810801084. Yang pertama yaitu bab satu pendahuluan, di mana yang pertama itu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong inovasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Salah satu aspek penting yang membutuhkan pembaruan adalah sistem pencatatan kehadiran mahasiswa yang selama ini masih dilakukan secara manual. Eh, Cara ini cenderung kurang efisien dan memiliki banyak kesalahan dalam mengisi kehadiran dan sulit diakses secara cepat, sehingga diperlukan solusi yang lebih modern dan terintegrasi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pengembangan sistem basis data pencatatan kehadiran mahasiswa secara real time pada program supervision menjadi sangat relevan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta mempermudah pemantauan kehadiran mahasiswa pada program supervision ini. Dengan fitur seperti pencatatan langsung, keamanan data, dan aksesibilitas yang tinggi, sistem ini mendukung transparansi, evaluasi program, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dan mendukung efektivitas program pendidikan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem basis data yang efektif dan efisien untuk mencetakkan mahasiswa secara real time pada program Super Education ini. Yang kedua itu bagaimana mengintegrasikan sistem basis data pencatatan kehadiran mahasiswa dengan sistem informasi yang telah ada di program Super Education. Yang ketiga yaitu bagaimana meningkatkan akurasi keandalan data kehadiran mahasiswa melalui pencatatan memanfaatkan sistem basis data yang dirancang. Sebenarnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu merancang sistem basis data yang efektif dan efisien untuk mencatat kehadiran mahasiswa secara real time pada program Super Education. Yang kedua yaitu mengintegrasikan sistem basis data pencatatan kehadiran mahasiswa dengan sistem informasi yang telah ada di program Super Education. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan sistem basis data pencatatan kehadiran mahasiswa dengan sistem informasi yang telah ada di program Subuh Education. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian sendiri. Manfaat penelitiannya yaitu ada tiga. Yang pertama itu program Subuh Education, yaitu untuk peningkatan efisiensi pengambilan keputusan yang lebih baik dan transparansi. Untuk mahasiswa yaitu kemudahan akses informasi kehadiran dan peningkatan kedisiplinan juga fleksibilitas. Yang ketiga yaitu kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu landasan untuk penelitian lebih lanjut. Yang ketiga itu pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem absensi digital. Menurut KBBI, absen sendiri merupakan ketidakhadiran seorang dalam suatu instansi. Sedangkan absensi merupakan pendataan hadir atau tidaknya seseorang pada suatu kegiatan atau instansi sebagai bentuk laporan yang nantinya akan digunakan sewaktu-waktu oleh pihak yang berkepentingan. Absensi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu manual dan digital. Absensi manual merupakan metode untuk mencatat kehadiran seseorang secara langsung dengan menuliskan namanya, dan biasanya dikonfirmasi dengan tanda tangan. Sedangkan absensi digital merupakan metode untuk mencatat kehadiran seseorang dengan memanfaatkan teknologi, sehingga akan otomatis tercatat kehadirannya. Manfaat digitalisasi dalam sistem kehadiran atau absensi sendiri, yang pertama ada akurasinya yang tinggi, kemudian lebih efisiensi, dan yang ketiga ada aksesibilitas yang lebih baik, kemudian pemantauan yang lebih baik terhadap mahasiswa, pembuatan laporan yang lebih mudah dan komprehensif, dan yang terakhir ada pemantauan kehadiran yang dapat dilakukan secara real time. Real time sendiri merupakan program atau sistem yang dirancang untuk memproses dan mengirimkan data setelah data tersebut diterima atau dihasilkan. Artinya, apabila seseorang melakukan absensi, maka pada waktu itu pula program akan menerimanya dan memprosesnya.
Sistem real time sendiri memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama ada batasan waktu dan memenuhi deadline. Artinya apabila seseorang melakukan absensi, maka eh, jika dia lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, maka kehadirannya tidak akan tercatat. Dan yang kedua ada dapat diprediksi dan proses bersamaan. Artinya apabila beberapa orang melakukan absensi, maka program harus bisa menerima dan memproses data secara bersamaan. Kemudian selanjutnya ada dapat mengerjakan hal-hal yang penting saja, artinya memiliki prioritas eh, dengan kriteria tertentu, kemudian membuat prosesnya bekerja lebih cepat, menambahkan tingkat efisiensi waktu. Selanjutnya ada aplikasi teknologi real time pada sistem kehadiran. Yang pertama yaitu ada pengenalan wajah atau sidik jari, kemudian ada QR code dan aplikasi mobile, GPS dan geofencing, NFC atau RFID, dan yang terakhir ada sistem kehadiran berbasis cloud. Semua teknologi ini merupakan teknologi real time, menggunakan aplikasi teknologi real time. Selanjutnya, perancangan basis data. Dalam merancang basis data memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama ada konsistensi. Konsistensi sendiri artinya data yang kita simpan nantinya harus selalu valid dan konsisten dengan aturan yang ada. Kemudian yang kedua, redundansi. Redundansi sendiri merupakan pengulangan data yang sama, di mana redundansi ini harus dihindari sebanyak mungkin dikarenakan dapat dapat memboros dapat menggunakan ruang penyimpanan yang terlalu berlebih. Kemudian yang ketiga ada skalabilitas. Skalabilitas sendiri artinya basis data itu harus mampu menangani data-data dalam jumlah besar tanpa ada penurunan kinerja atau kualitasnya. Selanjutnya, ada tahapan perancangan basis data, yaitu yang pertama, dalam merancang basis data kita harus mengumpulkan datanya dulu, kemudian menganalisisnya. Kemudian yang kedua, membuat perancangannya secara konseptual, dan yang ketiga ada pemilihan DBMS. Kemudian yang keempat, eh, ada perancangan basis data secara logika, yaitu dengan memodelkan data secara mapping dengan data atau dengan model mapping. Kemudian yang kelima ada perancangan basis data secara fisik, dan yang terakhir implementasi sistem basis datanya. Selanjutnya penggunaan NPM sebagai identifikasi unik. Kenapa kami memilih NPM? Dikarenakan NPM ini merupakan sifat atau identitas yang melekat pada setiap mahasiswa, di mana setiap mahasiswa pasti memiliki NPM yang sama, artinya tidak, eh, maaf, di mana setiap mahasiswa pasti tidak akan memiliki NPM yang sama. Artinya dapat digunakan sebagai primary key yang membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Kemudian kemudahan penggunaan dan pengingatan. Artinya dikarenakan NPM ini sering digunakan dalam berbagai kegiatan seperti mengisi SIM kuliah, SIP lab, dan lain sebagainya, maka NPM ini pasti tidak akan mudah dilupakan. Maka dari itu kami memilih menggunakan NPM sebagai identifikasi uniknya. Kemudian keunggulan NPM ini dibanding metode identifikasi lainnya yaitu yang pertama jika dibandingkan dengan RFID. RFID sendiri merupakan metode untuk mengidentifikasi yang memerlukan perangkat tambahan yaitu kartu dan alat pembacanya. Nah, dikarenakan menggunakan kartu, maka apabila kartu ini rusak atau hilang, maka yang menggunakan itu harus menggantinya sehingga memerlukan biaya tambahan. Sehingga jika dibandingkan dengan NPM sendiri tidak memerlukan kartu tambahan, hanya perlu mengingatnya saja. Maka dari itu kami lebih memilih eh, maka dari itu NPM ini lebih unggul dibanding penggunaan RFID. Kemudian yang kedua ada biometrik. Biometrik ini merupakan identifikasi unik yang memerlukan perangkat keras khusus seperti pemindai sidik jari atau wajah. Biometrik ini memerlukan biaya di awal yang sangat tinggi dan pemeliharaannya juga cenderung mahal. Sedangkan jika dibandingkan dengan NPM ini lebih ekonomis. Sehingga jika dibandingkan dengan biometrik, NPM sendiri biayanya sendiri lebih murah. Untuk itu, menurut kami NPM ini lebih unggul dibanding metode lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Syifa Salsabila. Baik, kita akan memasuki kepada bab 3, yaitu metode penelitian.
Nah, yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Mengenai waktu penelitian, kami akan melakukan penelitian selama 4 bulan, mulai dari bulan Februari 2025 hingga bulan Juli 2025. Mengenai tempat penelitian itu sendiri, kami akan melakukan penelitian di program Subuh Education yang diadakan di Universitas Syahkuala, tepatnya di Jalan Teguhnya Arif, nomor 441 Kopelma Darussalam, Kecamatan Syahkuala, Kota Banda Aceh, Aceh, dengan kode posnya 23111. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kepada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang akan kami lakukan pada penelitian kali ini, itu ada 3 metode. Yang pertama ada metode observasi, di mana metode observasi itu sendiri dilakukan dengan cara mengamati proses absensi mahasiswa pada kegiatan Summa Education di lokasi penelitian. Yang kedua ada metode kuantitatif deskriptif, di mana metode ini adalah metode pengumpulan data yang dapat dianalisa secara statistik untuk memberikan gambaran objektif mengenai variabel-variabel penelitian seperti pencatatan waktu kehadiran, akurasi data, dan kecepatan akses. Yang ketiga, ada metode eksperimen, di mana metode eksperimen itu sendiri digunakan untuk mengendalikan atau memanipulasi variabel independen guna mengamati dampaknya terhadap variabel dependen. Nah, pada penelitian ini termasuk dalam menguji kinerja sistem dengan memanipulasi absensi secara bersamaan mensimulasikan absensi secara bersamaan oleh sejumlah besar mahasiswa yang mengikuti program Zoom Education. Selanjutnya kita akan memasuki kepada kerangka sistem. Kerangka sistem. Seperti pada gambar yang telah kami tampilkan, itu ada 3 pilar utama dari kerangka sistem. Yang pertama ada input, kemudian proses, dan output. Di mana mula-mula mahasiswa akan mengakses website yang disediakan oleh panitia program Zoom Education dengan memasukkan NPM serta kata sandi sebagai kredensial loginnya. Kemudian data akan diproses dan data pribadi mahasiswa di mana ada nama, fakultas, jurusan, waktu, dan lokasi absensi, serta status kehadiran, tepat waktu atau terlambatkah. Nah, itu data-data tersebut akan direkam dan disimpan dalam basis data MySQL yang terintegrasi dengan aplikasi web. Nah, dari proses-proses tersebut akan menghasilkan output berupa grafik, dokumen, dan informasi. Selanjutnya ada alur kerja sistem. Nah, seperti flowchart yang telah kami buat, itu mula-mula mahasiswa akan memasukkan NPM dan kata sandinya, kemudian ada proses verifikasi NPM dan kata sandi di database. Kemudian ada status terverifikasi. Kalau terverifikasi, maka data akan disimpan. Kalau tidak terverifikasi, maka akan terulang kepada proses verifikasi NPM dan kata sandi di database. Nah, setelah data tersimpan dari hasil verifikasi, kemudian NPM berhasil diverifikasi, maka alur kerja sistem telah selesai. Selanjutnya, metode perancangan basis data. Teknik perancangan basis data yang kami gunakan pada penelitian kali ini adalah metode waterfall, di mana metode waterfall ini dikenal juga sebagai metode aliran air terjun. Seperti aliran air terjun ya, di mana pertama kami ada mendefinisikan kebutuhan basis data pada sistem absensi, kemudian mendesain basis data menggunakan software atau perangkat lunak lainnya, kemudian mengimplementasi desain dan model basis data ke dalam query MySQL, kemudian menguji coba query dan relasi antar entitas untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan, dan terakhir ada operation dan maintenance, yang berarti desain dan model dari database sudah dapat dilanjutkan ke proses pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, selanjutnya ada metode perancangan basis data. Nah, di sini kami membuat Entity Relationship Diagram atau ERD. Kami menggunakan 3 entitas. Yang pertama ada entitas mahasiswa, di mana atribut yang digunakan pada entitas mahasiswa ada NPM sebagai primary key-nya, kemudian ada nama, program studi, fakultas, dan tahun masuk. Kedua ada entitas kehadiran, di mana atribut yang digunakan pada entitas kehadiran itu ada ID kehadiran sebagai primary key-nya, kemudian ada NPM sebagai foreign key ke entitas mahasiswa, kemudian ada waktu absensi, tanggal absensi, status, dan lokasi. Lokasi di sini adalah lokasi absensinya.
Kemudian yang ketiga ada entitas kegiatan, di mana atribut yang digunakan pada entitas kegiatan itu sendiri ada NPM sebagai foreign key ke entitas mahasiswa, kemudian ada ID kegiatan sebagai primary key, nama kegiatan, waktu mulai, waktu selesai, dan lokasi. Lokasi di sini adalah lokasi kegiatan. Telah selesai presentasi mengenai bab 3, yang mana bab 3 adalah metode penelitian. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini kami menggunakan 8 referensi untuk penelitian ini. Oke, sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.